kita harus bersegera, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, fafirru ilallah, falyatanafasil mutanafisun. Ini wasari'u, bersegeralah untuk mencapai surga itu. Maghfirah, ampunan dan surga. Dan berlomba-lombalah juga, bersegeralah juga, jangan nyantai-nyantai, jangan ditunda-tunda untuk mencapai jannah atau merengkuh tiket masuk jannah. Yang mana jannah itu luasnya lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Itu semua disediakan. Jannah yang begitu luas itu tadi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah orang yang selalu infak. Apa, Anis, infak itu? Syah. Infak itu adalah belanja. Belanja ada yang wajib, ada yang sunnah. Belanja wajib namanya zakat, belanja sunnah namanya sedekah dan lain-lain. Nah, infak dikala sempit, dikala lapang, selalu infak. Kaya, infak. Miskin, ya infak. Nah, ini bentuk prosentase dari infak kita itu. Makanya kalau ada infak 2,5% gitu ya. Kalau gajinya 1 juta, 2,5% berarti dibagi 100. 10.000 kali 2,5, 25.000. Gajinya 1 juta, sebulan infaknya 25.000. Nah, itu infak dikala sempit maupun lapang, prosentase. Sekecil apapun penghasilannya ada prosentasenya. Nah, itu mewajibkan dirinya sendiri, bukan enggak, insya Allah enggak ada ketentuan dari syariat harus sekian persen gitu, enggak. Kita hanya berinisiatif sendiri, 1% kah atau 0,5% kah atau 2,5% kah. Itu infak dikala lapang maupun sempit. Bentuk infak yang lain membantu saudaranya, meringankan beban keduniawian saudaranya, atau menyingkirkan duri di jalan, atau macam-macam kegiatan yang orang lain merasa terbantu dengan aktivitas kita. Itu juga bisa disebut sebagai infak. Walaupun kita nggak punya uang, tapi punya kesehatan, punya tenaga, diinfakkan waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang menyembunyikan marah, lah itu tadi, sang sales itu tadi ya, juga nggak menampakkan kemarahannya, diserobot begitu itu. Ya mungkin dia yang nyerobot itu tergesa-gesa mau masuk kerja. Kalau kerjanya ketinggalan, mungkin ada sanksinya, mungkin begitu. Nah, itu tidak ditempuh dengan ribut, tidak ditempuh dengan bertengkar di pom bensin itu. Ternyata di waktu itu juga Allah membalasnya, menunjukkan kepada sales itu betapa kamu yang telah mempraktekkan ayat 133-34 ini, surat Ali Imran ini, itu mungkin disebut sebagai orang-orang yang bertakwa, sehingga orang-orang yang bertakwa mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau penghasilan nyalesnya sehari itu mungkin 50.000 umpamanya, nah itu nggak sampai sehari dan barangnya masih banyak. Kalau mau dipasarkan, insya Allah mendatangkan keuntungan yang dalam tanda petik mungkin sebesar 50.000 itu, tapi dia hanya mengeluarkan 5 roti, mendapatkan uang 50.000. Itu diganjar oleh Allah kontan di saat itu juga. Nah, itu pelajaran bagi kita bahwa yang menggerakkan hati seseorang itu Allah. Yang membuat hati seseorang itu cinta atau sayang kepada kita itu Allah. Yang membuat orang lain memusuhi kita, menyakiti kita, ya Allah. Makanya kalau ada istilahnya ancaman atau informasi mau dijajah ini, bangsa ini mau dijajah bangsa itu, nah itu didoakan saja agar yang mau menjajah itu nggak jadi menjajah bangsa yang mau ditarget itu. Insya Allah pasti Allah mampu itu, pasti mampu. Dan kalau doa itu dikabulkan, insya Allah akan digagalkan
penjajahan itu digagalkan. Nah, ini pelajarannya adalah kita harus banyak-banyak mengharuskan diri untuk besar dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharuskan diri untuk selalu jangan bosan-bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pelajaran yang lain ya yang mungkin kita bisa dibelokkan lagi ya. Kalau seseorang yang pacaran 7 tahun. Tujuannya apa pacaran? Biar mendapatkan yang paling dicintai, calonnya yang paling dikenal. Tapi ternyata beberapa bulan lagi bercerai. Kenapa? Karena hatinya dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak pernah pacaran karena takut dosa, langsung nikah. Pernikahannya ya langgeng-langgeng saja. Samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa itu? Karena dibuat cinta oleh Allah. Rasa cinta itu dikirim oleh Allah kepada orang yang ini tadi, takwa ini tadi, menghindari dari maksiat, menghindarkan diri dari maksiat, dari pacaran, itu akhirnya ditumbuhkan rasa cinta. Akhirnya rumah tangganya awet sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Nah, begitu itu kuncinya pada Allah menggerakkan hati. Entah digerakkan untuk jahat kepada kita atau digerakkan untuk sayang kepada kita. Itu kuncinya pada Allah. Jadi yang harus ditembus adalah nasrullah, pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu diberikan kepada salah satunya adalah orang-orang yang bertakwa. May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.